Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami yang terdiri dari Laras Pratiwi Langgeng Tias, lalu saya sendiri, Anda Andriansyah, dan Putri Hanifah. Kami akan menjelaskan tentang sistem moneter di Indonesia. Sebagai pendahuluan, pentingnya sistem perekonomian Indonesia memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas ekonomi dan mempengaruhi berbagai aspek dalam pengambilan keputusan manajerial di sektor bisnis. Kebijakan moneter yang diterapkan oleh Bank Sentral seperti perubahan suku bunga dan operasi pasar terbuka berdampak langsung terhadap likuiditas dan biaya modal. Pada akhirnya mempengaruhi keputusan strategi perusahaan termasuk investasi, pendanaan, penetapan harga, dan operasional. Teori sistem moneter, uang dan bank sentral. Uang dan fungsinya sebagai alat tukar, mempermudah transaksi. Penyimpanan nilai mempunyai kemampuan menyimpan daya beli. Lalu bank sentral, lembaga independen pengontrol pasokan uang, bankir untuk bank-bank dan pemerintahan. Tujuan utama stabilitas harga, inflasi, pertumbuhan ekonomi, serta stabilitas sistem keuangan. Bank komersial dan kebijakan moneter. Bank komersial terbagi menjadi dua, menerima simpanan dan memberikan pinjaman, lalu berperan dalam menciptakan uang melalui sistem cadangan fraksional. Lalu untuk kebijakan moneter, suku bunga acuan, policy rate mempengaruhi suku bunga pasar. Lalu ada operasi pasar terbuka, open market, pembelian penjualan obligasi pemerintah. Lalu ada giro, wajib minimum persentase simpanan yang ditahan bank. Fasilitas diskon, pinjaman bank sentral ke bank komersil, kebijakan moneter dan non-konvensional digunakan untuk kondisi ekstrim. Lalu ada inflasi, deflasi, dan kurs valuta asing. Inflasi sendiri itu kenaikan umum dan berkelanjutan pada tingkat harga barang dan jasa, mempengaruhi daya beli uang. Penyebabnya itu permintaan terlalu tinggi atau biaya produksi naik. Lalu deflasi sendiri penurunan umum dan berkelanjutan pada tingkat harga dapat menghambat investasi dan konsumsi. Lalu kurs valuta asing, harga satu mata uang relatif terhadap satu mata uang lainnya, dipengaruhi oleh perbedaan suku bunga, inflasi, neraca perdagangan, dan sentimen pasar. Lalu apresiasinya sendiri, ekspor lebih mahal, impor lebih murah. Depresiasinya pelemahan, ekspor lebih murah, impor lebih mahal. Jadi ada kebalikan antara apresiasi dan depresiasi. Lalu krisis uang global di 2008. Krisis uang global di 2008 adalah resesi ekonomi parah yang bermulai dari krisis pasar perumahan di Amerika Serikat. Ini menjadi krisis terbesar sejak depresi besar di 1930. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Hanifah dengan NIM 111232036. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang sistem moneter Indonesia. Krisis keuangan global pada tahun 2008, ada prakrisis kebijakan moneter akomodatif dan rendahnya regulasi. Suku bunga rendah yang dipertahankan Federal Reserve atau The Fed di awal tahun 2000-an berkontribusi pada gelembung properti. Suku bunga rendah mendorong masyarakat untuk mengambil pinjaman KPR yang lebih besar dan lebih beresiko untuk masyarakat itu sendiri. Inovasi keuangan yang tidak teregulasi. Bank-bank investasi dan komersial menciptakan instrumen keuangan kompleks seperti mortgage-backed securities atau MBS dan collateralized debt obligation atau CDO yang mengemas ribuan pinjaman KPR menjadi satu produk. Modal hazard, penyaluran KPR subprime oleh bank-bank dan sekuritisasi oleh lembaga keuangan lainnya didorong oleh model bisnis originate to distribute atau asal pinjamkan lalu jual yang mengurangi insentif mereka untuk menyaring kualitas pinjaman karena risiko dapat dialihkan kepada investor.
Selanjutnya yang kedua ada puncak krisis, pembekuan pasar kredit. Ketika harga rumah di AS, Amerika Serikat mulai pada tahun 2006 sampai 2007, banyak pinjaman subprime gagal membayar KPR mereka. Hal ini menyebabkan nilai MBS dan CDO menurun anjlok drastis. Yang kedua ada institusi keuangan yang memegang aset-aset ini, termasuk bank investasi besar seperti Bear Stearns dan Lehman Brothers mengalami kerugian besar. Krisis likuiditas, pasar kredit antar bank membeku karena bank-bank saling tidak percaya dan enggan meminjamkan satu sama lain, khawatir dengan kesehatan keuangan masing-masing. Ini mengancam kelangsungan operasi bank-bank dan perusahaan lain yang bergantung pada kredit jangka pendek. Kegagalan sistematik, kejatuhan Lehman Brothers pada September 2008 memicu kepanikan dan mengancam keruntuhan sistem keuangan global karena interkonektivitas antar lembaga. Yang ketiga ada respon bank sentral atau The Fed. Penurunan suku bunga agresif. The Fed memangkas suku bunga acuan secara drastis hingga angka 0. Penyuntikan likuiditas besar-besaran. Melalui berbagai fasilitas pinjaman darurat, The Fed menyuntikkan triliunan dolar ke sistem keuangan untuk menjaga agar bank tetap memiliki dana yang cukup. Yang ketiga ada quantitative easing atau QE. Ketika suku bunga sudah mendekati 0, The Fed melakukan pembelian obligasi pemerintah dan sekuritas bangunan KPR dalam skala besar untuk menurunkan suku bunga jangka panjang dan mendorong pinjaman serta investasi. Bailout finansial. Pemerintah Amerika Serikat melalui program Troubled Asset Relief Program atau TARP mengucurkan dana talangan atau bailout kepada bank-bank dan perusahaan asuransi seperti AIG yang dianggap terlalu besar untuk bangkrut guna mencegah keruntuhan sistematik. Selanjutnya, ada dampak regulasi dan pengawasan. Krisis ini menunjukkan kegagalan regulasi dan pengawasan sistem keuangan yang memadai. Kurangnya regulasi terhadap produk derivatif kompleks dan praktik pinjaman beresiko memungkinkan penumpukan risiko sistematik. Yang B ada manajer bank dan institusi keuangan. Setelah krisis, manajer harus memperkuat manajemen risiko, terutama dalam portofolio pinjaman dan investasi. Keputusan kini lebih didasarkan pada prinsip kehati-hatian dan kepatuhan regulasi daripada hanya mengejar keuntungan jangka pendek. Yang C ada manajemen perusahaan non-keuangan. Mereka perlu memahami dampak regulasi yang lebih ketat pada ketersediaan dan biaya kredit. Keputusan pendanaan mungkin bergeser dari utang beresiko tinggi ke struktur modal yang lebih konservatif. Selanjutnya ada risiko sistematik dan interkonektivitas. Yang pertama ada krisis ini membuktikan bahwa masalah di satu sektor perumahan atau satu negara AS Amerika Serikat dapat menyebar dengan cepat ke seluruh sistem keuangan global karena interkonektivitas pasar dan institusi. Yang kedua ada manajer global. Perusahaan multinasional harus lebih cermat dalam menilai risiko makroekonomi dan keuangan di berbagai negara tempat mereka beroperasi. Keputusan investasi dan diversifikasi portofolio harus mempertimbangkan potensi penularan bisnis. Yang ketiga ada manajer rantai pasok. Perusahaan perlu membangun rantai pasok yang lebih tangguh dan terdiversifikasi untuk mengurangi kerentanan terhadap guncangan di satu area geografis dan sektor keuangan. Saya Laras Pratiyulangantia. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran bank sentral sebagai penjaga stabilitas. Yang pertama, respon agresif The Fed dan banyak sentral lainnya mencegah keruntuhan total sistem keuangan. Menegaskan peran bank sentral sebagai leader of last resort atau pemberi pinjaman terakhir. Yang kedua, manajer keuangan. Perusahaan harus senantiasa memantau pernyataan dan tindakan bank sentral. Kebijakan suku bunga dan likuiditas akan mempengaruhi biaya modal perusahaan dan ketersediaan pinjaman. Keputusan untuk melakukan ekspansi, akuisisi, dan restrukturisasi utang harus mempertimbangkan arah kebijakan moneter. Yang ketiga, manajer investasi. Pemahaman tentang potensi investasi bank sentral dalam krisis dapat mempengaruhi keputusan alokasi aset dan strategi lindungi nilai. Lalu selanjutnya ada batas kebijakan moneter konvensional. Pengguna QE menggunakan bahwa dalam kondisi ekstrim atau suku bunga mendekati 0, bank sentral harus beralih ke instrumen non-konvensional untuk menstimulasi ekonomi. Lalu selanjutnya ada manajer strategi. Perusahaan perlu mengembangkan skenario perencanaan yang lebih luas, termasuk skenario di mana kebijakan moneter tradisional tidak efektif. Yang terakhir, manajer R&D.
Dalam lingkungan suku bunga rendah dan pertumbuhan yang lesu, inovasi dapat menjadi pendorong pertumbuhan utama, sehingga investasi dalam R&D menjadi prioritas. Lalu selanjutnya ada dampak pada daya beli dan permintaan agregat. Yang pertama, ada krisis menyebabkan hilangnya lapangan kerja dan penurunan pendapatan yang mengurangi daya beli konsumen secara signifikan. Yang kedua, manajer pemasaran dan penjualan. Perusahaan perlu menyesuaikan strategi pemasaran dan penawaran produk dengan daya beli konsumen yang menurun. Fokus mungkin bergeser ke produk yang lebih terjangkau atau penawaran nilai yang lebih baik. Yang ketiga, manajer operasi. Penyesuaian kapasitas produksi dan manajemen inventaris menjadi krusial untuk menghindari kelebihan pasokan saat permintaan penurunan. Lalu kesimpulannya adalah di sini ada 6. Yang pertama, sistem moneter adalah pilar utama stabilitas dan pertumbuhan ekonomi bank dengan bank sentral sebagai arsiteknya. Yang kedua, teori sistem moneter memberikan kerangka untuk memahami perendahan uang, suku bunga, dan pengaruh bank sentral. Yang ketiga, KKG 2008 menggarisbawahi kerapuhan sistem jika tidak diatur, bahaya inovasi finansial yang tak terkendali, dan krusialnya peran bank sentral dalam mitigasi krisis. Yang keempat, pemahaman sistem moneter bagi manajer bukan lagi pilihan, tapi keharusan. Dan yang kelima, setiap keputusan manajerial dipengaruhi kebijakan moneter, inflasi, suku bunga, dan nilai tukar. Dan yang terakhir, mengintegrasikan teori sistem moneter dan pelajaran krisis masa lalu membantu manajer mengantisipasi perubahan, mengelola risiko, dan mengidentifikasikan peluang untuk ketahanan dan kinerja bisnis di tengah ketidakpastian ekonomi global. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.